Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, siswa-siswi kelas 9. Kali ini kita alhamdulillah ya bisa bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia bersama Ibu. Untuk semester 2 kali ini di bab 2 kita akan membahas tentang teks pidato persuasif. Kalian udah pernah tahu kan, udah pernah mendengar, bahkan sudah pernah nonton atau melihat pidato. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu siswa dapat mensyukuri adanya bahasa Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, memiliki sikap kritis dan peduli terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar, memahami gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam teks pidato persuasif, serta memahami struktur dari teks pidato persuasif. Teks pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan untuk memengaruhi, mengajak, atau membujuk pendengar untuk mengikuti keinginan orator secara sukarela. Sedangkan orator adalah orang yang membacakan pidato atau menyampaikan pidato. Kalian tahu gak apa artinya pidato atau berpidato? Ya, berpidato merupakan bentuk komunikasi satu arah berupa pengungkapan gagasan dan pikiran pembicara tentang suatu hal kepada banyak orang dan tidak mendapat reaksi langsung dari pendengar. Ya, orang yang berpidato disebut orator. Sekarang kita telah ya struktur dan ciri kebahasan dari teks pidato. Kali ini Ibu akan menyampaikan tentang struktur teks pidato persuasif. Struktur dari teks pidato persuasif seperti yang kalian ketahui terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, pembukaan atau pendahuluan. Pembukaan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, salam pembuka. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang kedua, ucapan penghormatan. Contohnya, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah. Nah, ucapan syukur. Contohnya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, isi pidato. Isi pidato merupakan bagian yang penting karena dalam isi mengandung inti dari sesuatu yang akan disampaikan oleh pembicara. Pada bagian isi, sang orator akan menjelaskan secara detail dan juga jelas mengenai apa yang disampaikannya kepada para pendengar. Nah, yang terakhir, penutup pidato. Penutup pidato adalah akhir dari sebuah pidato. Penutup pidato yang baik biasanya berisi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kesimpulan secara ringkas dari materi yang dijelaskan. Yang kedua, permintaan maaf kepada pendengar jika ada salah dalam berkata dan juga menyinggung pembaca. Dan yang terakhir, salam penutup. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 metode dalam berpidato. Yang pertama, metode serta-merta atau disebut juga dengan impromptu. Yang kedua, metode menghafal. Yang ketiga, metode naskah atau membaca. Dan yang keempat, metode extempore. Metode serta-merta atau metode impromptu adalah metode berpidato tanpa persiapan dan tanpa naskah. Sedangkan metode menghafal adalah metode berpidato dengan menghafal naskah pidato yang telah disiapkan. Sedangkan metode naskah adalah metode berpidato yang dilakukan dengan membaca naskah. Nah, terakhir metode extemporan adalah metode berpidato yang dilakukan dengan menyiapkan kerangka pidato. Nah, yang terakhir, langkah-langkah menyampaikan pidato. Yang pertama, mencari informasi tentang tema acara, audiens yang hadir, situasi acara, serta durasi pidato. Yang kedua, menentukan tema. Yang ketiga, menyusun kerangka pidato. Yang keempat, mengembangkan kerangka pidato. Dan yang terakhir, menyunting teks pidato. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini tentang teks pidato. Semoga bermanfaat untuk kalian. Mudah-mudahan dengan materi ini kalian bisa membuat sebuah teks pidato ya suatu saat nanti. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.